Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dari Prodi PAUD kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih dan usul fikih, Al-Quran, hadis, dan sunnah beserta contohnya. Pertama, fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata bahasa Arab yaitu fahmu, yang artinya paham. Fikih juga dapat diartikan sebagai syariat Islamiyah, yaitu pemahaman hukum syariat Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan orang yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut istilah, fikih juga dapat diartikan sebagai pemahaman yang mutlak, baik secara jelas maupun tersembunyi. Contoh fikih dalam kehidupan manusia tidak lepas dari segala aspek. Maka kala fikih adalah ungkapan hukum Allah yang disyariatkan kepada hambanya. Maka fikih datang untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan dengan hukum-hukumnya. Kalau kita perhatikan kitab-kitab fikih yang mengandung syariat diambil dari sumber kitab Allah, sunnah Rasul, ijma, dan ijtihad. Kedua, usul fikih. Usul fikih berasal dari dua suku kata yaitu usul dan fikih. Usul adalah asal pokok bangunan, yaitu sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan. Fikih adalah pemahaman yang mendalam yang mengarahkan pikiran, yang memerlukan pengarahan pikiran. Usul fikih adalah pengetahuan hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber untuk menghasilkan hukum dalam agama Islam secara terperinci yang diambil dari sumber tersebut. Contoh usul fikih pertama, ijtihad sebelumnya tidak membatalkan ijtihad sesudahnya. Maksudnya, ijtihad yang lama dapat diganti dengan ijtihad yang baru. Kedua, halal haram. Contohnya, saya tidak tahu makan kelinci itu halal atau haram. Saya memilih tidak memakannya karena saya takut kalau makan kelinci itu haram. Ketiga, berlomba dalam berbuat kebaikan. Dalam agama kita harus menjadi yang terbaik daripada yang lain. Kalau di luar bidang agama kita harus mengedepankan perasaan orang lain. Keempat, sengaja atau tidak sengaja. Kalau dilakukan dengan tidak sengaja akan dimaafkan oleh Allah. Kalau dilakukan dengan sengaja atau sudah direncanakan tidak akan dimaafkan karena itu akan merugikan orang lain. Ketiga, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci utama umat Islam yang umat Islam percayai. Kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran terbagi menjadi beberapa ayat. Dalam ayat terbagi menjadi beberapa surah. Contoh Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita yang mengatur seluruh kehidupan kita di dunia, yang mengatur seluruh kehidupan manusia di dunia, baik dalam aspek diri sendiri dengan Tuhannya maupun sesama manusia. Hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang menjadi ketetapan ataupun hukum dalam Islam. Contoh hadis
Contoh hadis dalam menutup aurat. Inna nurina an-nura auratana. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Sunnah. Sunnah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sunun yang artinya kebiasaan atau biasa dilakukan. Sunnah adalah perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik dalam ilmu, kepercayaan, keyakinan, ucapan, perbuatan, untuk dijadikan ketetapan dalam Islam. Contoh sunnah dalam bulan Ramadan. Pertama, membaca dan menghatamkan Al-Quran. Sahur, bermakan yang manis. Kedua, sahur. Ketiga, makan yang manis. Keempat, berdoa. Kelima, bersedekah. Keenam, memberi makanan kepada orang lain. Ketujuh, memuliakan malam. Kedelapan, sholat malam. Kesembilan, sholat tarawih. Kesepuluh, membaca istighfar. 11, umroh. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.